Kalau dikuyu Mas Hendra kan. Lagi apa dia? Ada pria ya? Harus pasukan pria. Mereka perkawin dulu Pak De, kecok. Pakai kecok. Saya mulai dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Sekitar yang kau hormati segala takmir masjid, mushola Darul Maghfirah serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, semoga rasakan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun menehi kula panjenengan sami kenikmatan iman, kesempatan, kemampuan sehingga ing sopan punika saged berkempal, saged derek sareng-sareng teng majelis yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat ugi salam kagunggu dumateng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang banyak mengajarkan kula panjenengan sami baik beribadah dan bermuamalah yang baik. Ibadah yang Rasulullah ajarkan itu sudah sempurna. Tidak perlu ada tambahan-tambahan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sapa wong niku kok remen bahkan totalitas belajar mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah hidupnya tenang, akhiratnya pun bahagia. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah sebaik-baiknya makhluk yang patut dijadikan contoh. Gak ada contoh yang lebih baik daripada Rasulullah. Baik muamalah, baik ibadah. Bab muamalah Nabi niku nak tiang nem umur 25 tahun itu pun termasuk orang yang sugih, kaya raya. Bahkan ketika beliau niku menikahi Khadijah niku garwane sing pertama, niku maharnya kurang lebih 100 unta. 100 unta niku nak dihitung sakniki niku hampir sekitar 4 sampai 5 M. Sekitar 5 miliaran. Karena harga unta sekarang lebih mahal daripada harga sapi. Niku zamane Rasulullah ketika umur 25 tahun. Maka sebenarnya bab muamalah niki juga dituntut yang nem niku harus sugih, harus mampu, harus berusaha, harus minimal itu bibit, bebek dan lain sebagainya itu pun mantap.
Karena mau tidak mau bab masalah nikah nanti itu di nomor-nomor selanjutnya selain daripada agama, nanti salah satunya adalah keturunan, termasuk dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini hari yang kedua Panjenengan sami buka bersama majelis taklim, ngumpul sareng-sareng bermajelis sekitar 1 jam kurang lebih sampai maghrib nanti. Insya Allah budue panjenengan sami teng mriki niku termasuk amal kebaikan. Umpami mengke kula selesai dereng buka niku ada waktu beberapa menit niku waktu yang mustajabah to niku. Jenengan donga sak sire tapi donga sing apik mboten donga sing elek. Donga sing sae niku sak karepe sak senenge insyaallah Allah akan kabul. Karena waktu-waktu mendekati berbuka itu waktu yang mustajab, waktu-waktu yang tepat ketika berdoa. Maka jangan sampai kita gunakan waktu-waktu yang terakhir itu untuk hal-hal yang jelek. Maka musola kecil ini berusaha untuk menghadirkan kegiatan yang sederhana, walaupun masih sanggupnya 4 kali, kita coba istiqomahkan. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini aku pun siap pinten 14. Kurang luwih niku kurang sekitar 15 hari atau 16 hari nanti. Niku pun bodoh, pun riyo, pun Idul Fitri. Selain daripada baju, makanan, dan lintu-lintu sing enten diskone niku ibadah sing malam-malam menuju 10 terakhir niku juga ada peningkatan. Peningkatan apa? Peningkatan terkait dengan pahala. Niki pun 10 hari yang kedua. Maka kalau bisa masjid, musola, tempat-tempat ibadah semakin terakhir niku seharusnya niku harus semakin rame, bukan malah semakin maju. Nah niku sing kleru atau sepi. Niki jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai. Karena apa? Karena Ramadan niku kalau panjenengan sami nunggu niku setahun pisan. Ora enek 2 tahun niku apa jenenge? Ora enek setahun itu 2 puasa. Mungkin ada ketika itu zamannya Masehi, mungkin bulannya bertepatan di waktu 1 tahun. Ini kan aku lo guyon-guyon kan poso tak iki niku 2 bulan Masehi. April kali, Maret kali, April. Maretnya 9 hari, nanti Aprilnya kurang lebih 20 atau 21 hari. Nah, dari ini saya sampaikan terkait dengan apa yang perlu kalau panjenengan sami itu persiapkan dan harus maksimalkan teng bulan atau waktu 10 hari kedua. Bapak Ibu yang berbahagia, sebenarnya waktu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar atau malam Nuzulul Quran niku banyak sekali versi. Versi niku pendapat wala bisawab yang lebih itu mana? Yang paling utama adalah jangan sampai waktu Ramadan itu tertinggal. Salah satunya yang pertama adalah tanggal 17 Ramadan. Niku yang mungkin masyhur di Indonesia adalah salah satu malam Nuzulul Quran. Walaupun ada pendapat yang lain niku yang menyampaikan di malam-malam ganjil 21 sampai 25 sekitar. Maka kalau bisa di 10 hari terakhir ini, 10 hari kedua ini jangan sampai kita terlupakan terkait dengan ibadah. Walaupun Bapak Ibu niki bukan berarti saya menyampaikan hal yang kurang baik. Rasulullah niku di bulan Ramadan ada waktu yang beliau tidak terawih.
Memang itu benar, hadisnya juga benar. Tapi beliau tidak sholat tarawih itu bukan mengingkari, tapi mengajarkan bahwa sholat tarawih itu sifatnya sunnah. Akan tetapi di ibadah-ibadah yang lain Rasulullah niku termasuk tiang sing paling banyak ibadah di bulan Ramadan. Niku Rasulullah. Kalau panjenengan sami iki umat yang terakhir. Kita dari zamannya Rasulullah itu sudah sampai 1444 tahun lebih. Jadi waktunya sekitar lama dengan generasi beliau. Sepindah terkait dengan hikmah atau yang perlu kula panjenengan sami telaah di 10 hari kedua niki adalah bahwa ada waktu di bulan Ramadan niku yang disebut waktu Lailatul Qadar. Maka disebut juga dengan malam yang penuh maghfirah, keberkahan dan lain sebagainya. Kemarin Ustaz Edi menyampaikan kurang lebih 83 tahun ibadah kalau dikalkulasi kalkulator. Maka kalau panjenengan sami umpami saniki yuswane sekitar 60 dan tahun ini kok bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, niku insyaallah mendapatkan pahala ibadah kurang lebih tambahan 83. Maka jangan sampai ditinggalkan, Bapak. Kalau teman-teman kita yang benar-benar sudah sadar itu bahkan berebut yang namanya memberi buka kepada orang lain. Bahkan apa ya bahasanya? Saking banyaknya yang memberi itu kadang bingung siapa yang dikasih. Terutama ini saya tahu di beberapa di perkotaan itu kalau urusan buka, ini kok masya Allah. Apapun yang ibaratnya dia punya dan termasuk dia mampu, ini kalau bisa terus bulan ini aku mas. Karena pahalanya Bapak Ibu akan sama seperti orang yang berbuka dan tidak mengurangi pahala dia sendiri yang berpuasa, memberi berbuka pada orang lain. Maka budaya-budaya memberi ini jangan sampai ditinggal, jangan sampai ditinggal. Ini sekedar cerita kalau di Ngayun di sana, itu ada momen buka bersama, sedekahan yang akan sifatnya wajib, tapi bukan teng sholat atau masjid, tapi teng beliau. Dimulai malam 21 sampai terakhir nanti. Setiap maghrib itu buka bersama, nggih teng ngene kula teng ngene itu 10 hari terakhir. Dan gantos. Tapi memang bukan banyak orang, paling sekitar 10 atau 5 orang saja, nggak banyak. Dan itu rutin, saya tanya hampir setiap tahun seperti itu. Dan ini budaya ini coba kita tiru, musola ini kalau bisa meningkat. Tahun ini 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun ini 4 kali. Mungkin tahun depan bisa sampai 5 sampai 10 kali. Ya kalau memang kajiannya terlalu panjang bisa cukup berbuka saja sambil nanti guyon-guyon dan yang penting lompat. Insya Allah berkumpulnya tiang-tiang teng musola itu saya boten ngerembuk sing boten saya insya Allah. Yang kedua Bapak Ibu, hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim iki masyhur. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisab telah diampuni dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang bangun malam, maksudnya malam qiyamul lail, dengan iman dan ihtisaban maksudnya di sini, telah diampuni dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu,
Kula panjenengan sami ini jelas punya masa lalu yang boten sae. Arep kok sakniki ngeyel koyo apa niku mengke teng akhirat wonten namanya video. Video nopo Mas? Video terkait dengan amal kula panjenengan sami. Walaupun delik sak delik-delike teng kamar mandi sing ngeruh niku namung panjenengan piyambak, teng akhirat niku tetep ditampilkan. Kula panjenengan sami ningali dan niku jelas sak jelas-jelasnya. Maka cara agar sebagian dari amal kita ini tidak buruk semuanya atau bahkan bisa dihapus niku monggo sareng-sareng poso atau siyam niku katun remen iman, takwa dan kesungguhan yang maksimal. Jangan sampai justru Ramadan itu malah poso. Kok poso nih. Jangan sampai karena orang yang bahagia menyambut Ramadan aja itu penangsal pahala ganjaran. Nopo maneh bahagia nglakoni seneng berbagi kok insyaallah dapat pahala yang berlimpah. Termasuk yang masyhur dan menjadi kebiasaan budaya orang Indonesia itu yang kulo seneng juga, yaitu salah satunya adalah tadarus. Memang tidak ada kewajiban tadarus itu teknik, tidak ada kewajiban tadarus harus teknik ini tidak ada kewajiban. Kalaupun ada di musola atau di masjid ini sifatnya syiar, sifatnya buat menggemakan atau meramaikan di bulan Ramadan. Karena nggih arepa di pungkiri nopo pripun niku kadang-kadang ngaji-ngaji ngoten iki teng masjid rame nggih waktune namung pas Ramadan. Bibar niku ya paling khotaman pas nopo. Salah satunya nih. Kembali ke masa lalu tadi Bapak Ibu. Insyaallah nggih kula kali jenengan di sepah jenengan. Nak kula nasihati jenengan itu sebenarnya mboten patut. Nggih belajar sareng-sareng. Sing matuk kali omongan kula niki nggih jenengan damel sing lepat, sing kurang pas, sing omongane rada kasar nggih nyuwun pangapunten. Bab dosa niki nak ngitung-ngitung masalah umur niku semakin banyak umurnya niku nak matematika kadang nggih kathah lepati kata dosa ini. Salah satu daripada amalan untuk menghapus dosa itu ya, kalau di sini disebutkan kita berpuasa dengan iman dan lain sebagainya. Ada juga kita beristighfar. Sebenarnya orang istighfar itu tidak hanya untuk dirinya. Kadang orang istighfar itu bisa aja syiar dakwah. Ada orang yang berbuat salah kita istighfar, itu mereka yang muncul hidayah. Kadang walaupun orang Indonesia itu ngomong kan istighfar itu ya kadang salah. Salahnya apa? Yang Jawi itu nak ngomong istighfar itu kadang nyebut Pak, nyebut niku nggih leres, cuma kadang wong niku nak saking bandile itu ya ngomong sing boten penak. Nyebut sapa sing sebut dan yang lebih baik kalau bisa istighfar. Nah, yang poin ketiga Bapak Ibu, hadis yang diriwayatkan Muslim, bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Apa kebahagiaan itu Bapak? Pertama, kebahagiaan berbuka. Dan kedua adalah ketika berjumpa dengan Rabb-nya atau Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, kula panjenengan sami mengke siap atau tidak siap pasti nemoni yang namine pejah atau meninggal dunia.
yang mana segala amal perbuatan ditanggung piyambak boten saged diwakilne, boten saged diwakilne. Maka salah satu kebahagiaan di sini berbuka, insyaallah jelas Ibu. Enek sing boten bahagia waktu buka. Kok buka ya ora mbok yo waktu bengi nek bukane. Boten lho. Insyaallah wong buka niku seneng. Mungkin sing rada ora seneng niku waktune sahur. Jati meren kok wis sahur. Ora seneng nek yo wis wayahe imsak. Akhirnya bingung. Ngombe ora kuat akhirnya mokel. Itu mungkin gak seneng wajar. Tapi tiang sing berbuka niku pasti seneng. Pasti seneng. Boten enten sing boten seneng. Dan kebahagiaan kedua yaitu bertemu dengan Rabbnya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini salah satu hal-hal atau fadhilul amal yang saya sampaikan biar kalau panjenengan sami itu di 10 hari-hari di terakhir ini jangan sampai semakin kendor. Kalau bisa semakin kuat. Musola atau masjid yang dulunya awal-awal itu sedikit, kalau bisa ini semakin banyak. Justru tiang-tiang sing dereng sempat sholat atau ada keluarga yang pulang, ini kan biasanya mudik. Wangsul teng mriki niku kalau bisa diajak sholat, meramaikan masjid dan musholanya. Niate kula panjenengan sami memakmurkan masjid mushola niku pun angsal ganjaran. Niku niat tok. Nak niate niku terwujud niku juga angsal pahala ganjaran. Bedane tiyang sing niate elek kalih apik niku ngoten. Niate elek niku dereng enten dosa. Dosa niku enten ketika wong niku niat kalih nglakoni. Niat nyolong niku mboten dosa. Nak pun dilakoni nyolong niku dosa. Niat nyolong kok akhirnya mboten sios nyolong niku angsale pahala. Wah, kayak pelome wae panen. Wah, tak colong kok bengi. Ternyata bengi niku mboten sios, pun disukani kalian tiyang pelom akhirnya mboten sios. Niku angsal ganjaran. Karena tidak jadi berbuat kejelekan. Kalau perbuatan yang baik niku niat mawon pun asal pahala, apalagi dilakukan. Dibukanya pintu surga. Bapak Ibu, kula panjenengan sami niki nak pun kerja, pun meninggal dunia, niku yang paling diharapkan adalah dimasukkan Allah dalam surga. Kalau syairnya Abu Nawas niku nggih, nak kula panjenengan sami niki ajeng ngeyel manuk surga jane ya ora mampu, ya ora sebanding karo amale sing tiang-tiang sing bener-bener sedekah banyak, ibadahnya banyak, amaliyahnya banyak. Tapi nak dikengken masuk surga neraka niku kok ya mboten enten sing purun. Karena neraka niku tempat sekian sing mboten api. Siksa-siksa niku teng neraka lengkap. Reneng-lerene. Dan waktunya di sini di alam yang nyata ini kali alam akhirat itu benten. Kalau ada penyampaian Ramadan itu waktunya istirahat, ya istirahati boten kok sebulan Bapak Ibu, perbandingannya itu jauh. Maka tiang sing boten sae itu mungkin mriko nggih enten balasan sing boten sae. Makanya tiang sing pas itu saking sabare pol niku nak dilarani tiang di mungkin disenggol apa diunapane pun mungkin tengah akhirat akhirnya di enten bahasa arep ngene lah arep bales ning kene akhirnya tengah akhirat tetap dibales. Cuma ada beberapa hal yang memang harus dibalas di dunia. Niku kalau di bab kisos. Makanya tiang sing nolong niku kalau dalam syariat salah satunya adalah dipotong tangannya. Di Indonesia ini termasuk ada beberapa hal yang belum diterapkan. Tapi di luar itu Indonesia juga menerapkan terkait hukuman tiang sing
melakukan pencurian dan sebagainya, termasuk berzina, termasuk melakukan perselingkuhan yang mungkin sekarang ramai itu pelakon sudah gadah garwo tapi golek liyane, bahasane wis duwe dhewe tapi golek ibu, mungkin orang warat dan lain sebagainya. Itu juga ada impor, Bapak Ibu. Kalau di Aceh itu ada, Masya Allah, kalau di sana saya rasa memang diterapkan maksimal. Hukum cambuk, hukum dan sebagainya itu sudah benar-benar diterapkan sana. Kalau di Ponorogo insya Allah enggak. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, jika telah datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan setan-setan akan dibelenggu dengan rantai. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang berbahagia, pintu-pintu surga itu dibuka. Mungkin sing dibuka separuh itu warung-warung. Kalau ningali teng Ragusan itu warung-warung nak pas siang ngeten iki buka separuh. Tapi motor buka separuh, sing parkir motor itu kae pol. Iya, ini kok bahasanya nak kalau ningali plat niku L atau B atau mungkin itu saya wajar karena sifatnya musafir. Tapi plat niku AE sedanten. Wah, iki AE niku berarti wong Ponorogo. Ternyata yang dibuka itu bukan hanya pintu surga, pintu warung itu kadang-kadang dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Tapi ada pertanyaan santri kadang itu nakal ya tuh. Katanya setan dibelenggu Ustaz, neraka ditutup. Tapi kok enek sing mboten siam nggih Ustaz? Enten sing mencuri, enten sing lakoni kejahatan, pembunuhan dan sebagainya. Niku kadang bukan setan yang dilepas, tapi justru setan ini sejatinya tiang niku biang. Karena ada sebagian ulama yang menyampaikan syaitan itu sebenarnya bukan makhluk, tapi sifat. Makhluk niku nopo? Iblis niku makhluk. Tapi kalau syaitan niku ada sebagian ulama yang menyampaikan niku sifat. Sifatnya makanya yang Jawi tekumu kaya awakmu diomongi ora kena kaya karena sifatnya seperti syaitan. Sifatnya syaitan yang paling terkenal itu ngeten, Pak. Setan itu kan dikeluarkan atau iblis itu dikeluarkan dari surga itu karena memakan tidak mentaati perintahnya Allah, yaitu perintah untuk sujud atau memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Nabi Adam itu salah satu kalau bisa disampaikan itu musuhnya iblis. Yuratuk dendam iblis. Karena apa? Karena iblis ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam untuk sebagai penghormatan, apa perkataan iblis? Ana khairum min. Saya lebih baik daripada engkau. Kholak tahu mintin, atau saya terbuat dari api dan engkau hanya terbuat dari tembikan atau tanah. Ini sombongnya iblis. Iblis sudah tahu bahwa dia akan membuat marah Allah karena tidak mentaati peraturannya. Tapi iblis tidak menyesal, bahkan nantang. Nantang itu apa? Bahasanya gaul saniki ngomong, wah oke, Allah, saya dikeluarkan dari surga nggak masalah. Tapi saya mohon ditangguhkan sampai hari kiamat. Kurang lebih seperti itu perjanjiannya iblis. Maka tiang sing ngomongnya contoh nih, melakukan kejahatan kecil. Sekarang mungkin yang marah itu korupsi. Korupsi itu termasuk kejahatan, Bapak.
Sampai ngomong itu, wah korupsi 10 juta, hukumannya pirang ini, korupsinya sekalian ratusan juta. Oh ratusan juta hukumannya cuma 5 tahun, karuan naik 1 miliar. Nah niki sudah salah satu ciri daripada bisa jadi kalau bahasa Buddha adalah keturunannya iblis. Maka jangan sampai Bapak Ibu, maka dia sih ngomong, aku wis terlanjur Mas, wong koyo ngene iki apa ya diampuni Gusti Allah. Yo sak tak ngene Mas, ora sak ibadah. Ben tak kokne terus aku nasibe ngene. Jangan sampai grentoke ati arep berubah. Niku salah satu ciri bahwa hidayah Allah niku mau masuk. Maka Rasulullah itu menyampaikan dalam hadisnya, seluruh umatku nanti itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Wong masuk surga ora gelem. Lah niku sing tiang-tiang sing wis sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah, tapi boten purun ninggal. Salat niki apik, salat teng musala, teng masjid, teng gereja niku sae. Paling pertama Bapak Ibu niku meningkatkan salat piye. Derek saged jamaah teng masjid, teng musala, teng gereja, boten masalah. Enten langkah, enten kesempatan awake sehat, boten greges niku mau kula lagi greges sebenarnya. Musim-musim ngeten iki musim kathah dilat. Iki rada bingung. Niki kalau tidak bisa ke masjid, tidak bisa tarawih di rumah tidak masalah karena termasuk rukso. Boten masalah. Wong niku nak pun istiqomah salat jamaah pun pirang-pirang puluh tahun kok terus jamaah, tapi ternyata maaf ngapunten niku stroke, lumpuh atau gerah dan lain sebagainya. Terus piantune niku boten saged teng musala atau ke masjid, tapi tetap melakukan sholat di rumah, niku pahalanya koyo-koyo sholat jamaah. Ini tanda kutip harus istiqomah. Nah kalau panjenengan kami kan kadang deng, yo pas set dulu yo makan, pas orang kadang yo orang makan. Insya Allah nak istiqomah itu kebahagiaan. Secara simpel maunya, kula panjenengan sami niku nak glempangan teng masjid kalih teng griya niku wong nak pun sak elek-eleke wong niku tetep ngrasakne bedane saestu. Walaupun ora ana kipase, ora ana apa-apane, yo mungkin tekel biasa glempangan teng griya kalih teng musala teng masjid niku benten. Tetep rasane mushola ing masjid itu adem rasanya. Walaupun tidak sholat, tidak maupun glempang tok. Kulo niku ngertos karena ngakoni sing tiang-tiang wong ler-ler teng masjid niku, Mas kok ning masjid. Jadi asis Mas. Rata-rata niku nak. Karena apa Bapak Ibu? Teng masjid niku rata-rata tiyang sing lakoni kebajikan. Tempat-tempat yang disukai mana? Tempat-tempat yang datang di sana keberkahan. Maka tiang-tiang sing gelem teng masjid teng mushola insyaallah niku enten hidayah yang datang. Bapak Ibu yang berbahagia, terakhir yang kami sampaikan nanti hari ini buka yang kedua. Buka yang selanjutnya nanti insyaallah hari Ahad depan ini pas tidak 7 hari karena ada beberapa hal yang belum bisa kita lakukan di situ. Insya Allah tetap 4 kali berbuka ke mriki nggih sareng-sareng makempal. Pesen kula sing ini pas awal apa yang saya sampaikan jenengan paham boten paham jenengan mirengaken. Jenengan lenggah mriki duduk seneng lempak ngrungokne kebejian, ngrungokne apa yang disebut dengan hikmah daripada Al-Quran dan Al-Hadis.
insyaallah ada pahala. Nopo maneh niki bulan Ramadan. Insyaallah hari pertama sudah terlaksana, kedua hari ini, ketiga nanti di hari Ahad, terus yang selanjutnya nanti insyaallah di hari Jumat kalau nggak salah. Jumat, Ahad, terus Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu bukan puasa lagi. Untuk yang mengisi mohon maaf, yang pasti kemudian masih saya, tapi tetap saya usahakan yang di luar. Saya nggak perlu sebutkan kenapa alasannya. Insya Allah takmir musola berusaha yang terbaik, berusaha yang maksimal untuk memberikan fasilitas kagem kula panjenengan sami. Di akhir pengajian ini atau majelis taklim ini, monggo kula panjenengan sami merenung saran-saran. Kalaupun hari ini Ramadan yang terakhir, semoga menjadi Ramadan yang terbaik. Kalaupun masih ada kesempatan Bapak Ibu, Ramadan selanjutnya masih diberi kesempatan untuk menemuinya, semoga Ramadan ini adalah Ramadan awal kula panjenengan sami melakukan kebahagiaan, melakukan kebaikan, melakukan ibadah yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Karena apa Bapak Ibu? Ibadah, kebaikan, siap dan lain sebagainya nanti itu yang paling membuat kula panjenengan sami ngrasakne kebahagiaan teng alam akhirat. Bahkan teng alam barzah atau alam kubur niku wong sing tiyang sae akan mendapatkan yang disebut kebahagiaan. Kalau disebut juga adalah taman-taman surga. Koyo-koyo wong turu ngipi api. Koyo-koyo wong turu kipen-kipenen hal sing api. Wong turu niku nglindur mawon wis rasane mantel. Ora enak pol napa maneh wong kelindian. Wah niku rasane ora karo-karuan, arep tangi susah, wis tangi yo kadang jegigal, rasane yo rada grundel. Tapi nak teng alam barzah mungkin Bapak Ibu tiyang niku nak sae insyaallah seperti di taman-taman surga. Tapi kalau tiyang niku sing boten sae teng mriku bisa jadi diberikan siksa dan boten saged kembali ke dunia. Itu yang paling penting. Monggo sahabat Bapak Ibu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di ujung-ujung berbuka ini. Semoga apa yang kita niatkan, kita hajatkan Allah berikan kemudahan, kabul, berikan makbul, berikan jalan buat menyelesaikan. Sing gadah utang saged dilunasi, sing gadah masalah saged selesai segera, saged sehat, sing gadah lintu-lintune saged selesai tuntas di bulan Ramadan ini. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wasallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan manin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana, dhunuba walidayna wa asatidatina wa auladina wa talamidana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in
قدير. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا الله. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشفيع لا شفاء إلا شفاؤك شفاؤك لا يغادر سقما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم تم لنا بحسن الخاتمة بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ada kesalahan dari saya, baik ucapan yang menyinggung Bapak Ibu, menyakiti perasaan Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Pulau tasik yang sepak, yang lem niku kata lepati, kata hal-hal yang belum pantas disampaikan. Yang baik diambil, yang kurang baik silahkan ditinggalkan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kan rata-rata yang ini sak keluarga enggak keluarga kita nggih kula niate piyambak ngeten niate nemelade kepiran nek kono ya sak urunge kepiran sak urunge tenek di Banu saged kula malam takbir mah mboten saged nggih ya nek anu tenek sak urunge di Banu iya di Banu sekarang kene kono lho sik nyawa nyanyi aklar belum dari tinggal di sing kecil anak
Boten enten AC nggih wonten. Wonten nggih. Jadi yang single. Kalau supportnya saya kira untuk hati-hati. Nek mangan es mandi kok. Nggih. Untuk sepuh untuk hati-hati. Ini loro. Terus ora. Pilek es. Gila aku yang rata di jauh. Ini nang es lho. Ora es. Besok es lah. Kuwi gune kok. Mau. Ana sebenarnya es ini, Pak. Iki Mbak Suni. Mbak Suni kok. Disuruh sendiri. Jiku nang aku beli ana. Dalam dari pasar. Cilik kok ya angel mendelanmu. Sekali-kali lho. Sing saiki. Rong sasi lho. Sari wis ngalah dah. Arek rong sasi lho. Apa? Heh. Kae Kalau kan kita taruh pasar ini. Kayak ini tak kayak es dan. Es iki kok padahal sugar es iki pet mesti. Iya. Enak es. Mas, sugar es. Anu ora wani. Tenang.